Ya, saya tidak akan membahas tentang hanya logistik. Kalau logistik aja 1 menit selesai. Jawaban saya logistik untuk Provinsi Bali siap, selesai. Ya. Bapak Ibu sekalian, next, kalau slide-nya dijalanin ya. Sudah retire, sudah pensiun. Saya pensiun dini karena harus memilih. Ya, saya lebih baik di luar daripada di dalam. Saya dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. S1 saya di situ dan S2 saya di Gajah Mada, sama dengan beliau-beliau. Ya, kita agak lama. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kalau saya ngomong atau Bapak Ibu yang ngomong duluan. Adik-adik biasanya ilmu mendengarnya susah. Ya, kalau mau ini apa? Saya diam, adik-adik yang ngomong. Ya, oke, next. Jadi di Bali ini yuk ada next. Tolong teman-teman jangan bengong. Karena waktunya sedikit. Bapak Ibu sekalian, anggaran di Provinsi Bali satu-satunya provinsi yang lengkap anggarannya pertama dan tidak masalah Bali. Ya, anggarannya berapa? Kalau di kampus ya harus bawa data. Mungkin kalau di luar nggak usah ngomong, datanya ada jelas. Kalau mau riset penelitian tinggal ambil data kita. Ya, next, kita udah aman untuk kesiapan anggaran kita. Kemudian penyelenggaranya sudah aman. Sebelumnya kita selalu memperpanjang waktu rekrutmen KPPS. Tapi sekarang dengan genjot anak-anak muda bisa masuk, perempuan kita utamakan, maka sudah terbentuk KPPS dari 6.795 TPS. Aman, Bali aman. Jadi sudah mulai dibintek. Ya. Next. Pemilih juga sudah aman semua, datanya jelas, saya tidak akan bahas satu persatu. Pemilih Bapak Ibu sekalian, ada regulasi yang baru untuk kita memilih. Ya, karena kebutuhan yang tidak mendesak, maka itu dilakukan 30 hari sebelum hari H. Bagi yang mendesak, salah satunya adalah tugas, kemudian sakit dan lain sebagainya, itu bisa pindah memilih H-7 dan wajib pindah memilih. Karena kami data siapa-siapa yang pindah memilih. Kalau dulu seenaknya bisa tapi tidak terkontrol semuanya. Sekarang kita kontrol. H-7 silakan. Ya. Jadi untuk teman-teman adik mahasiswa, siapa tahu hal itu harus di kampus, ya, tidak boleh keluar karena mungkin penelitiannya akan hancur kalau hari itu ditinggalkan, maka pindah memilih dari pasar. Yang orang Buleleng silakan. Resikonya kehilangan hak pilih di Bupati Buleleng. Yang Anda dapatkan 1 surat suara yaitu Gubernur Bali. Next. Ya, calonnya Bapak Ibu sudah tahu dan sudah pernah ke kampus Udayana. Ya, karena saya sudah dikirimi tembusan surat cintanya, tapi saya tidak akan hadir karena kalau saya hadir harus dua-duanya hadir. Jadi kalau salah satu tidak bisa hadir, lebih baik dua-duanya hadir. Next, dalam rangka menjaga integritas dan independensi. Debat kita akan lakukan 3 kali, 2 kali sudah. Jadi anak-anak muda bilang, Pak Ketua, saya ingin debat, saya ingin tahu visi misinya, sudah kayak kita buat ini. Ya, lewat medsos sudah sering dan sudah ada akun-akun resminya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian bisa langsung tanya jawab. Apalagi sekarang, jangan lagi bilang saya nggak bisa milih, gimana caranya milih? Ya, debat sudah, sosialisasi sudah, ya semua sudah dilakukan. Lewat medsos sudah, silakan tinggal 27 November Anda memilih siapa yang menurut Anda mampu menjalankan aspirasi yang Anda punya. Next. Ya, yang ketiga nanti tanggal 20, ya. Tanggal 20 nanti yang ketiga itu temanya Ngabdi Bali Santi Lan Jaga Kita. Sama seperti tagline yang KPU Bali dalam Pemilu Bali, yaitu membuat Bali itu damai dan sejahtera. Ya, itu ada beberapa subtemanya. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tema ketiga. Next.
Nah ini yang komisinya satu halaman aja. Hampir 98% logistik sudah siap dan sudah dikemas dengan baik oleh teman-teman kita. Hanya ada beberapa yang belum, yaitu formulir-formulir yang harus menunggu PKPU tentang umum itu. Ya, itu hanya kopi-kopian aja, tinggal sedikit lagi. Dan itu bisa dilakukan di sini, bukan percetakan. Hanya satu buku panduan KPPS yang belum juga disahkan Jakarta, kita hanya menunggu, setelah itu kita cetak. Kalaupun saatnya nanti tidak datang, maka kita fotokopi cukup. Ya, yang penting semuanya bisa berjalan dengan baik. Next. Ya, kita sudah lakukan sosialisasi, ada lomba poster dan mural, ada ride ya, rider kita kumpulin, ya penikmat mobil-mobil tua kita kumpulin, mereka sering jalan-jalan biar mereka sosialisasi juga. Ya, kita juga melakukan coffee morning, Bapak Ibu, ini yang pertama kali kita lakukan. Forkopimda provinsi mendatangi kabupaten kota semua untuk mengecek kesiapannya. Setiap minggu kita lakukan dan kita tahu apa permasalahannya sehingga sekecil apapun permasalahan bisa kita selesaikan dengan segera. Next. Oke, berikutnya ke depan ini apa lagi yang dilakukan? Debat 20 November. Setelah itu 23 penutupan kampanye, kita doa bersama. Kalau nggak di Banjir Santri, mungkin di Gedung Alaya. Yang berikutnya 24 sampai 26 itu kita bersih-bersih alat peraga. Kampanye 27 coblosan. Ya, next. Saya mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik semua yang memberikan masukan ke kita. Kami ingin merubah 4 hal yang kita lakukan. Kemungkinan yang bisa optimal itu ada 2. Yang pertama, kita ingin tidak ada baliho lagi. Karena anak-anak muda ini setiap kami sosialisasi dia bilang udah nggak suka lagi dipasangin baliho, merusak lingkungan. Sekarang ini sudah berapa ton yang kita nggak bisa proses karena nggak boleh PLH. Saya minta mereka nggak pasang baliho, mereka bilang Pak Ketua ini menguntungkan incumbent aja. Ya udah saya buat tali diri supaya jangan saya dibilang apa. Padahal ini bisa lakukan sebelum ada calon. Dan ini keinginan masyarakatnya aja nggak mau pasang baliho. Wah, memaksakan diri. Ya ini yang nanti mungkin akan Pak Alfitra mungkin nanti di Jakarta bisa mendorong bagi tempat-tempat yang lain. Sudah nggak usah lagi kayak Bali ini. Kalau menunggu PKPU ataupun undang-undang berubah nggak bisa. Cepetan tertimpa baliho udah. Ya, karena kalau kita infrastrukturnya sudah bagus, ya, digital sudah banyak, ya kan? Itu apa lagi pasang-pasang baliho yang notabene akan mengotori lingkungan lagi. Berikutnya yang kedua, model debat ala Bali. Saya nggak bisa paksakan karena mereka minta pakai podium, pakai segala, pakai yang datang. Kita ingin sebenarnya ala Bali. Jadi kita kumpul di Balai Banjar, cukup yang debat aja berdua, seperti diskusi gitu enaknya. Jadi nggak lempar-lempar botol jadinya kayak di beberapa tempat. Ya karena memang bukan itu ini kita, ya kan? Budaya kita bukan itu. Kalau di Amerika atau di tempat lain bisa tunjuk-tunjuk atau apa, nggak ada masalah. Tapi kalau di Bali tunjuk-tunjuk sampai di rumah perannya. Ya, jadi saya ingin berubah, tapi mereka nggak mau ya sudah. 2 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama penanaman pohon 250.000 kita sudah tanam. Kita sudah siapkan bibitnya tapi tanamnya bertahap. Karena kemarin kita semua tanggal 7 dipanggil Presiden ke Bogor, ke Sentul. Kemudian berikutnya karena beliau di bekas di KPP, ya saya sempat marah-marah sama beliau. Kita diputus melanggar, artinya kita diputus diberikan sanksi peringatan, tapi bukan saya, anggota saya yang di dalam divisi hukum, karena ada calon yang masang baliho tapi laporan dana kampanye 0. Itu yang sempat marah saya sama beliau, tapi ya marahnya dalam konteks bagaimana kok saya tak salah dimarahin. Nah, jadi itu yang ini. Tapi apa itu pelajaran buat kita. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama pertahankan prestasi-prestasi yang kita punya. 2020 KPU Bali satu-satunya KPU terbanyak yang tidak PMK.
selesaikan di sini. Kita menggunakan hukum progresif, jangan pernah substantif dikalahkan oleh administratif. Walaupun tidak boleh dilakukan di KPU buka kotak, kita buka kalau memang ada yang bermasalah. Jadi nggak usah kita MK, ujung-ujungnya MK juga nyuruh kita buka. Kenapa nggak kita buka aja sekarang di sini? Efektif, efisien, dan kita menjadi satu-satunya KPU kabupaten, kota, dan provinsi pada saat pemilu kemarin yang tidak ada sengketa MK. Ya, ini prestasi ini mari kita sama-sama jaga dengan tingkat partisipasi pemilih 83,4%, dan target kita untuk berikutnya ini adalah partisipasi pemilih 75%. Dan tidak ada lagi KMK. Kita selesaikan dan kita bisa berpilkada dengan baik dengan orang-orang kita. Nggak harus nunggu perintah orang lain untuk menyelesaikan. Terima kasih.